Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung akhir tahun pelajaran. Dan di sini kita akan membahas soal untuk mempersiapkan PAT 41. Kita mulai dengan bab perbandingan ya. Oke. Kita langsung masuk di pembahasan yang pertama di sini. Tipe motor A mampu menempuh jarak 70 km dengan 2 liter bensin ya. Kemudian di sini tipe motor B mampu menempuh jarak 80 km dengan 2,5 liter bensin. Nah, di sini kita bandingkan nih tipe motor yang paling irit itu yang mana? Nah, untuk membandingkan dua model seperti ini kita bisa menyamakan jaraknya ya. Kita cari jarak yang sama, kemudian penggunaan bensin yang lebih sedikit yang mana, maka itu yang paling irit. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan cara mencari bensin. Kita samakan bensinnya, kemudian jarak tempuh yang paling jauh, maka itulah yang paling irit ya. Nah, di sini motor A dengan motor B ya. Kita cari dulu untuk motor A. Cara mencarinya bagaimana? Ya, 70 km dibagi 2 liter. Nah, cara ini menentukan setiap 1 liter itu berapa kilometer ya, jarak yang ditempuh dari motor A. Berapa 70 dibagi 2? Ya, 35. Jadi, jarak yang ditempuh motor A itu adalah 35 km per liter ya. Setiap 1 liter 35 km yang ditempuh. Nah, sekarang kita lihat motor B. Motor B juga berarti 80 km dibagi 2,5 liter. Nah, karena ini ada komanya, maka komanya kita hilangkan dulu. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara lihat nih ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Maka setiap angka ini kita kali dengan 10 ya. Kalau 1 angka di belakang koma dikali 10, kalau 2 angka dibagi 100, 3 angka dibagi 1000 ya. Caranya seperti itu. Nah, sekarang 10 kita kalikan 80, jadi 800 km. Kemudian 10 dikali 2,5 liter, jadi 25 liter. Nah, sekarang komanya sudah tidak ada lagi. Nah, ini memudahkan kita untuk melakukan pembagian. 800 dibagi 25 bisa dengan cara seperti ini. Nah, tapi di sini supaya lebih mudah dengan cara 800-nya ini kita pecah menjadi 8 dikali 100 ya. 8 dibagi 100. Nah, baru kemudian dibagi kita menggunakan per 25. Nah, ini lebih mudah nih menghitungnya ya. Nah, 100 dibagi 25 4 ya kan. Nah, sudah dicoret. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 8 dikali 4 berapa? 32 km per liter ya. Setiap 1 liter motor B dapat menempuh 32 km. Nah, di sini jarak tempuh yang paling jauh itu adalah motor A. Maka dapat kita simpulkan tipe motor yang paling irit adalah tipe motor A. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, nomor 2. Perbandingan usia Citra dan Dena adalah 3:4. Jika jumlah usia mereka adalah 42 tahun, maka selisih usia mereka adalah berapa? Nah, jika teman-teman menemukan soal perbandingan seperti ini, cara paling mudahnya dengan metode seperti ini ya. Yang ditanya ya, kemudian perbandingan yang ditanya perbandingan yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, jika teman-teman ingin tahu cara yang lainnya, bisa mengunjungi link berikut ini ya. Oke, nah di sini yang ditanya itu apa? Ya, selisih usia. Selisih usia. Kemudian di sini perbandingan yang ditanya berarti
perbandingan selisih ya. Perbandingan selisih ya. Nah, lihat nih, selisih itu berarti dikurang. Di sini caranya bagaimana? Ya, 4 dikurang 3. Perbandingannya kan 3 dibanding 4. Maka selisihnya itu berarti 4 dikurang 3, 1. Nah, berarti di sini nilainya 1. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan dikali 42 tahun. Ini dapat dari mana? Ya, nilai yang diketahui. Jumlah usia mereka 42 tahun ya. Nah, karena di sini adalah jumlah usia, maka di sini perbandingan yang diketahuinya juga jumlah dari perbandingan ya. Karena yang diketahuinya itu jumlah. Nah, berapa jumlah dari perbandingannya? Ya, 3 ditambah 4, 7. Jadi kita tulis di sini 7. Nah, jadi 1/7 dikali 42 tahun. Nah, berapa? Nah, kita sederhanakan 42 dibagi 7, 6. Jadi selisih usia mereka 1 dikali 6, ya 1 dikali 6 tahun. Berapa? 6 tahun. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi selisih usia mereka adalah 6 tahun. Bisa ya, insya Allah ya. Nah, kita lanjut nih. Kota X dan kota Y berjarak 78 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 60 cm, maka skala yang digunakan adalah, nah, rumus skala itu apa? JP banding JS. JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya ya. Nah, kita langsung masukkan saja JP-nya ini 60 cm, kemudian JS-nya ini dibagi 78 km. Nah, di sini perhatikan satuan jaraknya ini masih berbeda ya. Maka kita samakan terlebih dahulu. 60 cm, 78 km kita ubah ke cm. Jadi kita kali 100 ribu ya, jadi 7.800.000 cm. Kita tinggal coret cm-nya ya. Kemudian di sini kita bagi nolnya dulu, kita coret. Kemudian masing-masing ini kita bagi berapa? Ya, kita bagi 6. Nah, oke, 6 dibagi 6 1 ya. Kemudian 780.000 dibagi 6 ya, 130.000. Nah, inilah skalanya ya, 1 banding 130.000. Jadi skala yang digunakan pada peta tersebut adalah ya 1 banding 130.000. Oke, berikutnya nomor 4 nih. Panjang badan dan sayap model pesawat terbang adalah 26 cm dan 32 cm. Jika sayap pesawat tersebut 16 meter, berarti panjang sayap pesawat sebenarnya ya 16 meter ya. Maka panjang badan pesawat terbang adalah, nah, langkah yang pertama kita menggunakan tabel. Buat tabelnya di sini ada kolom panjang badan, kemudian kolom untuk panjang sayap. Kita tulis dulu yang lengkap ya di sini, yaitu model. Modelnya itu lengkap baik panjang badan maupun panjang sayapnya. Panjang badannya 26 cm, panjang sayapnya 32 cm. Kemudian setelah model di sini ada ukuran sebenarnya ya. Panjang sayapnya 16 meter, panjang badannya belum diketahui. Kita simbolkan dengan X saja. Nah, begitu ya. Kemudian langkah kedua kita analisis ya. Kita mulai dari yang lengkap dulu, kolom yang lengkap 32 cm di sini ke 16 meter atau 1600 cm. 32 ke 1600 itu bertambah, ya kan? Nah, perhatikan sekarang. Model panjang model badan ke panjang model sebenarnya ini tentu bertambah juga ya. Nggak mungkin dia
berkurang. Nah, karena perhatikan, karena sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, maka inilah yang disebut dengan perbandingan senilai ya. Nah, masuk kita ke penyelesaian. Caranya bagaimana? Ya, kita mulai dengan menulis X-nya ya. Kemudian yang satu kolom dengan X itu 26 cm, maka kita tulis di sini X per 26 cm. Nah, disinilah yang membedakan perbandingan senilai dengan berbalik nilai ya. Karena di sini perbandingan senilai, maka penulisannya kita tulis secara sejajar ya. X atau satu baris, X satu baris dengan 16, maka di sini X kita sejajarkan dengan 16. Kemudian 26 satu baris dengan 32, maka penulisannya di sini juga kita sejajarkan. 26 cm sejajarkan dengan 32 cm. Nah, jika sudah kita tulis seperti ini, 26 ini akan kita pindahkan ke ruas kanan ya. Tulis dulu yang tidak pindah, X sama dengan 16 meter per 32 cm. Per 26 pindah jadi kali ya, jadi kali 26 cm. Di sini kita sederhanakan dulu. 16 dengan 32 masing-masing dibagi 16, 16 dibagi 16 1, 32 dibagi 16 2. Kemudian sentimeternya kita hilangkan, kita coret saja. Jadi di sini dapat kita tulis 1 dikali 26 meter per 2. Kita sederhanakan lagi di sini ya. 1 dikali 26 per 2, jadi 13 meter. Nah, inilah panjang badan sebenarnya ya. Jadi panjang badan pesawat tersebut adalah 13 meter. Bagaimana? Bisa ya? Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya nih. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 33 hari oleh 18 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 9 orang pekerja. Waktu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah, nah seperti biasa kita mulai dengan tabel ya. Di sini rencana awalnya itu 33 hari ya dengan 18 pekerja. Kemudian pada pelaksanaannya di sini ternyata ditambah 9 orang pekerja. Jadi 18 tambah 9 27. Waktu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut berapa lama? Ya, X ya, belum diketahui. Kita analisis sekarang, 18 ke 27 ini bertambah. Nah, perhatikan di sini berapa waktu penyelesaiannya. Kalau 18 orang pekerja, pekerjaannya selesai 33 hari. Kalau orangnya bertambah banyak, kira-kira waktu pekerjaannya selesainya tambah lama atau tambah cepat? Tambah cepat ya, berarti di sini berkurang ya. Lebih sedikit dari 33 ya. Nah, perhatikan di sini dia berbeda ya. Berkurang bertambah. Berarti di sini inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau berbeda di sini, satu bertambah, satu berkurang, maka dia berbalik nilai. Sekarang kita selesaikan. Kita masuk ke penyelesaiannya. Seperti biasa, fokus pada nilai yang belum diketahui yaitu X. Kemudian yang satu kolom dengan X itu 33. Maka penulisannya X per 33 ya. Nah, kemudian karena berbalik nilai, kalau sebelumnya yang perbandingan senilai dia sekolom, sebaris. Kalau di sini yang berbeda baris ya, berbeda baris. X berbeda baris dengan 18. Ini yang kita penulisannya kita sejajarkan, X dengan 18. Kemudian 33 berbeda baris dengan 27. Jadi X kita sejajarkan dengan 27. Nah, 33 ini akan kita pindahkan. Tulis dulu yang tidak pindah, X sama dengan 18 per 27. Per 33, jadi dikali 33. Kita sederhanakan ya. 18 dengan 27, masing-masing kita bagi 9. 18 dibagi 9, 2. 27 dibagi 9, 3. Jadi 33 ke 3. Sekarang kita sederhanakan. 33 dibagi 3, 11.
3 dibagi 3 habis ya. Jadi di sini X sama dengan 2 dikali 11. Berapa 2 dibagi 11 ya? 22. Nah, inilah nilai X-nya ya. Jadi, waktu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah 22 hari. Begitu cara menyelesaikannya ya. Oke, sekarang untuk pembahasan soal yang ke-6 ya. Sebuah peta mempunyai skala 1:2.500.000. Pada peta tersebut, jarak antar kota A ke kota P adalah 3 cm. Nah, ini langsung kita tulis saja ya. Diketahuinya nih, karena ini cukup banyak, kita tulis dulu diketahuinya di sini skala ya. 1:2.500.000. Kemudian di sini ada kota A dan kota B ya. Kota A, kota B, kemudian kota A ke kota P itu jaraknya 3 cm. Ini pada peta ya. Kemudian kota P ke kota B itu 6 cm. Kita lanjutkan, kota A ke kota Q itu 3 cm juga. Kota Q ke kota B itu 4 cm. Nah, kita tulis seperti ini supaya memudahkan kita untuk memahaminya ya. Nah, berikutnya Rangga di sini. Rangga ternyata dia berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P. Nah, jadi kalau dari kota A ke kota B melalui kota P, maka otomatis jaraknya itu 3 ditambah 6 sama dengan 9 cm ya. Jadi jarak tempuh Rangga di peta itu 9 cm. Kemudian Surya berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Melalui kota Q berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 cm. Ini jarak tempuhnya ya. Pertanyaannya, berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Rangga dan Surya? Nah, selisih jarak tempuh Rangga dan Surya. Nah, bagaimana caranya? Ya, perhatikan selisihnya. Selisih Rangga dengan Surya kalau di peta itu 9 dikurang 7 itu 2 cm. Ini jarak tempuh atau jarak pada peta 2 cm. Nah, kita akan mencari jarak tempuh keduanya, jarak tempuh sebenarnya ya, atau jarak sebenarnya. Rumusnya bagaimana? Ya, JP dikali S terbalik. JP-nya itu 2 cm dikali S terbalik 2.500.000. Ya, kenapa terbalik? Ini kan skala itu 1:2.500.000. Kalau terbalik berarti 2.500.000 dibagi 1. Berapa 2.500 dibagi 1? 2.500.000 ya. Nah, ini kita tinggal kalikan saja. 2 dikali 2.500.000 itu 5 juta cm. Nah, kita rubah ke kilometer ya. Berarti kita tinggal hilangkan nolnya sebanyak 5. Jadi 50 km. Nah, inilah selisih jarak tempuh yang dilalui Rangga dan Surya ya. Berapa? 50 km. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, jika memang ada yang kurang ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan melalui kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.